Place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place you feel there's no horror, sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya. Corona saat ini selalu menjadi perbincangan trending topik karena penyebaran virus corona yang dinilai begitu cepat. Eits, udah tahu belum apa sih virus corona itu? Jadi, awalnya virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, dan virus ini muncul dan menular dari hewan liar, termasuk dari kelawar dan ular yang dijual di pasar tradisional Wuhan, Provinsi Hubei, China. Ini dia video yang memperlihatkan kondisi dan keadaan pasar tradisional Wuhan yang menjadi tempat awal munculnya virus corona.
bicara tentang virus corona bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan menjangkit banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk penyakit pernapasan pun sudah pernah ada seperti SARS di tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012. Kedua virus tersebut menyebar dari hewan ke manusia dan para pakar peneliti selalu berhasil menemukan antivirus untuk melawan virus MERS dan SARS. Emang sih, saat ini belum ditemukan antivirus corona. Meski begitu, tetap saja kita harus siaga 45 sambil menunggu antivirusnya ditemukan. Kita sendiri bisa ikut melawan virus corona dengan seenggaknya menjaga diri kita biar tidak terinfeksi virus corona. Tepat tanggal 2 Maret, terdapat kabar 2 orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Bahkan setelah itu kasus orang yang terinfeksi virus corona semakin banyak. Orang-orang yang terinfeksi baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kita harus paham kalau virus ini menyebar lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tak bahaya nggak sih virus corona itu? Virus corona itu sangat berbahaya karena saat ini belum ditemukan antivirus untuk menyembuhkan penyakit ini. Dengan kata lain, virus ini bisa leluasa untuk menyerang badan manusia tanpa perlawanan bagi mereka yang terinfeksi virus corona. Wabah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan masuk ke sistem pernafasan dan dalam kasus yang parah menyebabkan radang di kedua paru-paru orang yang terinfeksi. Dari awal kondisinya sudah tidak sehat dan terinfeksi virus ini kemungkinan besar berpotensi meninggal. Virus corona ini sangat berbahaya, maka dari kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak tertular. Meskipun berbahaya, tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindungan diri, mereka berperang melawan virus corona. Setiap hari mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani yang tulus membantu. Berikut ini video bagaimana para petugas yang menangani virus corona memakai APD ataupun alat pelindungan diri dan melepaskan APD atau alat pelindungan diri.
Orang yang paling rentan terjangkit virus corona yaitu orang-orang yang berusia rata-rata di atas 70 tahun, orang-orang yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti diabetes, kanker, dan tekanan darah tinggi, dan penyakit yang berbahaya lainnya. Jangan lempar batu, kita juga manusia, bro. Penting untuk mencegah penyebaran virus corona yaitu sering-sering cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, hindari kontak dengan penderita, dan hindari kondisi dengan hewan, selalu berolahraga, konsumsi makanan bergizi, dan jaga jarak kira-kira 1 meter. Meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus corona. Yang susah adalah memastikan diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan, ikuti terus informasinya dari sumber-sumber terpercaya. Dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, pemerintah membuat kebijakan seperti halnya PSBB, karantina wilayah, dan larangan mudik. Apa sih PSBB itu? PSBB ialah pembatasan sosial skala besar. PSBB ini merupakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Jadi, untuk sementara kegiatan yang melibatkan banyak orang dan di tempat umum tidak diperbolehkan atau diatur dengan ketentuan khusus, ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. PSBB ini berdasarkan permohonan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota yang tahu akan daerahnya tentang perkembangan COVID-19 atau virus. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB pasal 13 ayat 1. Pertama yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Yang keempat, pembatasan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, pembatasan moda transportasi sampai pembatasan lainnya. Jangan khawatir, teman-teman, seperti itu dan lainnya masih buka seperti biasa. Dengan perhatikan peraturan tentang kerumunan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun selama 2 menit. Pemerintah memberi peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang dan malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi kita bisa apa ya? Ya, tetap di rumah, virus tidak akan menyebar luas, sehingga para petugas misalnya itu dengan tetap berada di rumah.
Patologi sosial merupakan ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat, penyimpangan sosial yang tergolong patologi seperti kriminalitas, perjudian, korupsi, minuman keras, narkotika, prostitusi, pornografi, geng motor, konflik sosial, ataupun premanisme. Jika dikaitkan antara adanya wabah virus corona dan patologi adalah yaitu meningkatnya angka kriminal jelang lebaran di tengah wabah corona. Meskipun angka kriminal meningkat, namun jumlah kasus narkotika mengalami penurunan. Kasus kriminal yang terjadi sangatlah beragam, mulai dari kasus pembegalan, pembunuhan, pencurian, bahkan yang terbaru ialah pencurian motor ataupun barang-barang lainnya yang aksinya diawali dengan pemberian masker gratis yang di dalamnya diberikan obat bius. Setelah tersangka tidak sadar, barulah para pelaku menjalankan aksinya untuk mencuri baik sepeda, uang ataupun perhiasan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan tetap mematuhi kebijakan pemerintah untuk di rumah aja.